Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, di modul 1.1A5, kita akan membahas mengenai menemukanali nilai-nilai luhur sosiokultural serta penerapannya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, calon guru penggerak kelompok A2 Angkatan 9 dengan beranggotakan 5 orang, yaitu Topan Nugraha, Arif Mulyana, Acep Aliyadi, Iman Nurzaman, dan Ade Nandar, di mana kami didampingi fasilitator yang terhormat Pak Zendropik dan pengajar praktik Pak Muhammad Ucu Sudarsono. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh terkemuka di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1989 dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat, di mana ia memiliki konsep pemikiran revolusioner dalam bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama, ia mengemukakan slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Makna Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani merupakan pepatah atau ajaran dalam budaya Jawa, khususnya dalam filsafat kehidupan dan pendidikan. Ajaran ini merupakan bagian dari ajaran moral dan etika yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup yang baik dan bijaksana. Secara harfiah, ajaran ini dapat diuraikan sebagai berikut. Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya dari depan memberikan contoh. Ing Madya Mangunkarso, artinya dari tengah memberikan semangat. Tutwuri Handayani, artinya di belakang sebagai pemberi dorongan. Slogan ini mengajarkan bahwa seseorang harus menjadi contoh yang baik dan benar, memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain, serta memberikan dorongan dan dukungan dari belakang. Ini mendorong sikap kepemimpinan yang baik, berempati, dan peduli terhadap orang lain. Yang kedua, pendidikan bertujuan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri anak. Pernyataan pendidikan bertujuan menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mengandung pemahaman tentang tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan yang mencerminkan harmoni antara alam dan zaman. Kodrat zaman. Kodrat dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kodrat atau sifat alami. Pendidikan yang mengikuti kodrat alam berarti pendidikan tersebut menghormati, mendukung, dan mengarahkan individu sesuai dengan sifat alami mereka. Ini bisa merujuk pada pengembangan potensi dan bakat alami, serta pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip alam. Kodrat zaman. Kodrat zaman merujuk pada tuntunan, perkembangan, dan kebutuhan yang ada dalam suatu periode waktu tertentu. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman mengacu pada pengakuan akan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, teknologi, budaya, dan tantangan-tantangan zaman. Ini berarti pendidikan harus mampu mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang relevan dengan konteks saat ini. Dengan demikian, pendidikan yang mengikuti prinsip ini akan menggabungkan pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip alami manusia dengan pemahaman tentang tuntunan dan dinamika zaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang seimbang, memiliki pengetahuan yang relevan, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan tetap teguh pada nilai-nilai moral yang kokoh. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada murid.
adalah konsep pendidikan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan, potensi, perkembangan dan kesejahteraan siswa atau murid. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dan materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan secara holistik dari individu yang belajar. Prinsip pendidikan berpihak pada murid bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan penuh potensi setiap individu, mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang berpikir kritis, kreatif, dan berkontribusi. Selanjutnya, pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan penekanan pada pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memotivasi mereka untuk belajar dengan antusiasme, dan mengembangkan keterampilan yang lebih luas selain pengetahuan akademis. Pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki keterampilan intelektual, emosional, dan sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Dan terakhir, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berbasis kearifan lokal, di mana merupakan pendekatan pendidikan yang menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mengakui pentingnya memahami serta mempertahankan warisan budaya dan pengetahuan yang ada di lingkungan sekitar dalam konteks pendidikan formal. Pendidikan berbasis kearifan lokal dapat memainkan peran penting dalam membangun identitas budaya, mempertahankan warisan tradisional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan global. Selanjutnya, kita bisa melihat nilai-nilai luhur berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kultur yang ada. Di antaranya adalah nilai religius. Contohnya, selalu membiasakan salam antara peserta didik dengan guru saat bertemu. Yang kedua, nilai kerjasama. Contohnya mengadakan permainan pembelajaran yang menyenangkan yang mengutamakan kerjasama. Yang ketiga, nilai kreativitas. Contohnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk membuat atau menciptakan produk yang unik. Kemudian mereka mempromosikannya sendiri pada warga sekolah. Dan selanjutnya adalah nilai kemandirian. Contohnya, selalu membiasakan berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, diakhiri dengan berdoa. Berikut ini adalah contoh dari nilai-nilai religius yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Terakhir, sebelum ditutup, ada quote dari kelompok kami. Majulah tanpa harus menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan, jadilah baik tanpa harus menjelekkan, dan jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.